Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Baik sahabat, saya akan bercerita sedikit ya, sebagai seorang yang pernah bersaksi di channel Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Jadi seperti berita yang beredar dan yang sudah kita ketahui sahabat, ada yang melaporkan channel Bapak Pendeta Yusuf Manubulu dengan alasan menyebarkan berita bohong. Ya, cukup miris juga sih melihat ketidakadilan ini ya. Dari beberapa info yang saya dengar, Bapak Yusuf Manubulu didatangi oleh 43 orang oknum-oknum pihak yang berwajib. Bahkan kabar yang saya dengar dilaporkan tanggal 7, tanggal 9 sudah dijemput sahabat. Begitu cepatnya ya tindakan dari aparat pemerintah kita menjemput Bapak Yusuf Manubulu. Pelaporan tersebut kabarnya saya dengar dilakukan oleh seorang tokoh MUI di Jawa Barat. Saya dapat kabar tersebut dari pengacara Bapak Yusuf Manubulu di channel Bapak Paul Jam. Jadi pengacara Bapak Yusuf Manubulu berkata seorang pengurus MUI ini keberatan dengan kesaksian yang ada di channel Bapak Pastor Manubulu. Dia berkata itu kesaksian bohong-bohongan. Nah, kita sudah mengetahui juga ya, mungkin banyak sekali channel-channel sebelah ini mengatakan semua kesaksian di channel Yusuf Manubulu adalah sandiwara, sinetron, atau bohong-bohongan. Nah, kita harus bersyukur juga ya suatu saat nanti ketika kita dimintai keterangan benarkah kita bohong-bohongan, benarkah kita bersinetron bersama dengan Bapak Yusuf Manubulu, sehingga channel yang menggoreng kita bersinetron itu supaya dimintai juga pertanggungjawaban sahabat. Mereka yang memfitnah kita kan mereka juga menyebarkan berita bohong ya. Kita benaran bercerita, bersaksi dengan benar, dikatakan oleh mereka kita berbohong, bersinetron. Nah, ini sebuah bukti yang harus memang gimana tindakan daripada kepolisian kita. Kalau memang hanya Pak Yusuf Manubulu yang cepat ditangkap setelah nanti terbukti bahwa orang yang bersaksi tersebut tidak bohong dan tidak bersinetron gitu ya. Nah, gimana tindakan selanjutnya? Nah, itu kan harus dipikirkan Bapak kepolisian juga ya, Pak Polisi ya. Nah, kalau itu benaran gimana? Kan gitu. Berarti yang menyebarkan fitnah selama ini kan berarti mereka sudah menyebarkan berita bohong juga ya. Jadi sahabat yang terkasih, saya bercerita sedikit. Bersaksi di channel Bapak Yusuf Manubulu itu tidak mudah sahabat. Saya hampir sebulan itu ya menghubungi nomor telepon yang tercantum di video tersebut. Saya mengajukan diri saya untuk bersaksi, tetapi jawabannya begitu lama, ada hampir 2 minggu atau 3 minggu baru dibalas sahabat. Dan ketika itu saya dijadwalkan bersaksi waktu itu kalau nggak salah malam minggu, hari Rabu kalau nggak salah, atau hari Kamis sahabat. Tetapi 2 hari sebelum saya dijadwalkan bersaksi, saya ditelepon oleh timnya. Jadi tidak langsung ke Bapak Pendeta Yusuf Manubulu sahabat, ditelepon oleh timnya, dimintai keterangan, ditanyai, dan kita dimintai pertanggungjawaban benar atau tidak kesaksian kita itu sahabat ya. Jadi saya sempat juga berpikir, betapa sulitnya juga mau bersaksi gitu ya. Karena mereka juga kan sudah menduga kalau kesaksian begini rawan disusupi oleh orang yang ingin menjelekkan Kristen kan gitu sahabat ya. Makanya ditanyai, lalu ditanyai lagi gitu ya. Baru setelah lama baru saya dihubungkan dengan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Setelah dihubungkan ada sekitar 45 menit kita berbicara. Pak Yusuf juga menanyai benarkah kesaksian tersebut, dan ditanyai juga bukti-buktinya, umpamanya surat-surat atau apa. Jika surat-surat juga terkendala atau bukti-bukti kita sebagai seorang mantan muslim, ya ditanyai kenapa bisa tidak ada surat-suratnya ya. Mereka tanyai macam-macam sahabat. Jadi setelah kita jelaskan panjang lebar, lalu dijadwalkan kita untuk bersaksi setelah beberapa hari ya. Setelah itu saudaraku, acaranya kalau nggak salah waktu itu jam 7 ya atau tengah 8, saya udah lupa karena sudah berapa tahun di channel tersebut ya. Kalau nggak salah setengah jam sebelum acara dimulai, nah kita masih ditanyai juga sahabat, dan doa bersama di balik layar ya, karena online gitu ya, karena kesaksiannya ini online sahabat. Nah, lalu kita mulailah live semuanya saudaraku. Itu bersaksi dan menyaksikan sejujurnya dan menyaksikan sesederhananya gitu saudaraku. Jadi memang ada hal-hal yang luar biasa yang
tidak saya sampaikan karena saya takutnya nanti terlalu bereuphoria, orang beranggapan wah-wah gitu ya. Jadi saya memang sengaja di channel itu bersaksi sesimpel mungkin gitu, karena memang saya hanya mau sampaikan bahwa saya dulu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan gitu sahabat. Jadi Pak Yusuf Manubulu juga sudah menyampaikan tidak boleh ada menghujat, mengejek-ejek atau menghina-hina saat kita bersaksi. Itu sudah disampaikan kepada kita, menghina-hina, mengejek-ejek agama kita sebelumnya. Jadi sampaikan kisah hidup kita, sampaikan apa adanya gitu ya. Jadi memang kesaksian saya di channel Bapak Yusuf Manubulu itu sengaja saya buat sesederhana mungkin saudaraku, sesimpel mungkin ya. Tidak terlalu saya katakan begini dulu saya, enggak saudaraku. Memang sengaja saya buat begitu karena intinya saya dulu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah begitu sahabat yang terkasih ya. Jadi pengalaman saya ini, saya nggak tahu pesaksi yang di channel lain apakah sama pengalamannya dengan saya atau tidak, tetapi pengalaman saya pribadi ketika saya mau bersaksi di channel Bapak Yusuf Manubulu, begitu sulitnya, begitu susahnya, dan banyak tahap-tahap yang harus kita lewati kalau kita bersaksi di sana. Oke sahabat yang terkasih, itulah yang bisa saya tanggapi. Makanya saya heran kenapa dikatakan orang yang bersaksi di sana dikatakan bersaksi palsu, bersunetron sampai dilaporkan. Nah, karena pengalaman saya pribadi cukup berbeda ya. Tidak ada Pak Yusuf berkata mari kita nanti berpura-pura, mari kita nanti bersunetron-sunetron. Tidak ada sahabat. Karena kalau bersunetron pasti ketahuan dari raut wajah kita, dari pertanyaan pasti ketahuan sahabat. Pasti ada tiba-tiba nanti perkataan yang tidak nyambung, itu kalau sunetron sahabat. Dan makanya sunetron itu kan sering cut katanya gitu ya. Nah, kenapa sahabat? Karena sudah diatur. Tetapi kalau langsung atau menyampaikan gitu saudaraku, ya memang benar-benar kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita alami. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan berkati, shalom.